Halo, salam jumpa kembali. Hari ini kita akan belajar matematika lagi. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar lagi bagaimana mencari salah satu akar persamaan matematika. Langsung aja yuk. Misalnya, ini ada salah satu contoh yang saya ambilkan dari URL berikut ini. Misalkan ada sebuah persamaan matematika Y sama dengan setengah X min 3 kuadrat min 4. Kita bisa selesaikan persamaan matematika ini dengan cara grafis, misalnya dengan cara menggunakan Excel. Kita plot di situ. Dapatlah grafik fungsi Y sama dengan setengah X min 3 kuadrat min 4 yang berwarna biru ini. Lalu, akar persamaan matematika ini yang mana? Akar persamaannya tentu saja perpotongan antara grafik fungsi dengan sumbu X. Kalau di Excel kita bisa hover, tunjukkan cursor kita di sini, kita tahu akar persamaannya. Di sini kebetulan persamaannya adalah persamaan kuadrat. Jadi ada maksimum 2 buah akar dari persamaan kuadrat, yaitu ada di kiri yang ini dan ada yang di kanan. Lantas, kalau tidak kita selesaikan dengan cara grafis, kita juga bisa selesaikan dengan cara analitis. Seperti yang sudah sering kita pelajari pada waktu di sekolah. Jadi, misalnya persamaan itu adalah Y sama dengan setengah X min 3 kuadrat min 4, ya sudah, kita cari saja nilai X yang kalau itu disubstitusikan ke persamaan tersebut akan memberikan nilai fungsi Y sama dengan Fx sama dengan 0. Nilai X yang memberikan nilai fungsi Y sama dengan Fx sama dengan 0 itulah merupakan akar persamaan matematika yang dicari. Dari contoh ini saya menggunakan rumus ABC. Kita bisa dapatkan nilai X1 sama dengan 0,17157 dan X2 sama dengan 5,82843. Jadi akar persamaan dari Y sama dengan setengah X min 3 kuadrat min 4 adalah X1 dan X2. Nah, selain metode grafis dan metode matematis seperti yang sudah dijelaskan tadi, ada metode lain yang dapat kita gunakan untuk menyelesaikan persamaan matematika, yaitu dengan cara numerik. Metode ini dikenal salah satunya adalah metode Newton-Raphson. Nah, jadi metode Newton-Raphson ini cocok dan sangat bermanfaat bila kita menemui persamaan matematika yang misalnya kita tidak bisa selesaikan dengan cara grafis atau secara analitis seperti yang tadi sudah dijelaskan. Jadi kalau adik-adik tidak suka atau tidak pintar matematika, metode ini nyaman untuk dipelajari. Contohnya ya seperti saya ini yang nggak pintar matematika. Lantas Mbah Newton dan Mbah Raphson gimana ngajarin menyelesaikan persamaan matematikanya? Caranya begini, kalau kita tidak tahu gitu kan ya, grafik fungsi matematika itu seperti apa, anggap saja persamaan matematika itu grafik fungsinya seperti garis lengkung ini. Anggap saja imajiner, seolah-olah, pura-puranya begitu. Lantas Mbah Newton dan Mbah Raphson bilang, tebak saja sembarang nilai X, katakanlah XI, lalu substitusikan ke persamaan matematikanya, kita mendapatkan nilai Fxi. I ini menunjukkan indeks, I ini menunjukkan urutan tebakan, urutan perkiraan. Jadi kalau urutan yang pertama Xi ya X1 gitu kan. Lalu gimana kalau misalnya nilai Fxi itu tidak mendekati atau sama dengan 0? Kan tidak semua orang bisa menjadi ahlinya ahli dalam urusan tebak-menebak begini.
Kata Mbah Newton Raphson, nggak apa-apa. Dari titik XI, FXI, yaitu titik A, kita tarik garis singgung kurva hingga dia memotong sumbu X di titik XI plus 1. Lalu kita cek lagi, masukkan ke persamaannya. Kita hitung nilai fxi plus 1. Jika nilai fxi plus 1 sudah mendekati 0, sebagaimana batasan ketelitian yang telah kita tentukan, selesai. Berarti akar persamaan yang kita cari adalah xi plus 1. Jika belum, langkahnya diulangi lagi. Dari titik B, yaitu koordinat xi plus 1, fxi plus 1, kita tarik lagi garis singgung berikutnya hingga dia memotong sumbu X di xi plus 2. Demikian seterusnya. Langkahnya kita ulangi, lama-kelamaan kita akan sampai pada akar persamaan yang kita cari, yaitu perpotongan antara grafik fungsi dengan sumbu X. Lalu pertanyaannya, terus gimana mencari nilai xi plus 1? Kalau kita lihat ilustrasi grafis ini, maka kemiringan garis singgung itu adalah sama dengan turunan fungsi matematiknya, yaitu f aksen xi. Nah, kemiringan garis singgung ini kalau kita lihat secara grafis adalah fxi dibagi xi dikurang xi plus 1, yaitu sisi tegak dibagi sisi alas. Lalu dari aljabar matematika biasa kita peroleh bahwa nilai xi plus 1 adalah sama dengan xi dikurang fxi dibagi f aksen xi. Jadi kira-kira begitu. Ini adalah diagram alir metode Newton-Raphson. Pertama-tama kita tentukan sembarang nilai xi. Lalu kita hitung nilai fxi. Berikutnya kita cek apakah fxi itu sudah memenuhi batasan ketelitian yang kita kehendaki, dalam artian sudah mendekati atau sama dengan 0. Jika iya, maka selesai. Akar persamaan yang dicari adalah xi. Jika belum, kita hitung nilai f aksen xi dan xi plus 1. Lalu nilai xi yang tadinya ini kita ganti dengan xi plus 1 yang barusan kita hitung, sehingga xi sama dengan xi plus 1. Berikutnya kita hitung nilai fxi, kita cek lagi, terus demikian seterusnya, ini muter terus sampai ditemukan nilai absolut dari fxi itu kurang dari atau sama dengan 0. Demikian Mbah Newton Raphson mengajari kita bagaimana mencari salah satu akar persamaan matematika. Baiklah, sekarang coba kita kerjakan contohnya. Kita akan kembali mengerjakan persamaan matematika ini dengan cara numerik, yaitu dengan cara metode Newton-Raphson. Nah, sekarang saya akan pindah ke Excel. Persamaannya adalah Y sama dengan setengah kali X min 3 kuadrat min 4. Pertama-tama kita siapkan dulu deh iterasinya, urutan indeksnya. 2. Kita tidak tahu sampai berapa kali loop, kita siapkan saja. Lalu yang pertama kita tebak saja sembarang X. Misalnya pada iterasi yang pertama kita coba 5. Lalu kita hitung nilai fxi, nilai f5 sama dengan setengah kali min 3 pangkat 2 minus 4 minus 2. Selanjutnya kita hitung
turunan fungsi di X sama dengan 5. Nah, ini turunannya adalah Y aksen sama dengan 2 kali setengah 1 kali X min 3 X minus 3. Kita hitung turunannya sama dengan X minus 3. Oke, dapatnya 2. Lalu kita hitung X yang kedua. Rumusnya pakai ini. Tadinya XI sama dengan 1, yaitu 5. Sekarang kita hitung X yang kedua. X yang kedua sama dengan XI dikurang FXI dibagi F aksen XI sama dengan 6. Kita hitung lagi FXI dan F aksen XI. Dapat 0,5 dan 3. Lalu kita hitung lagi X yang ketiga. Perkiraan ketiga. Lalu kita hitung lagi FXI dan F aksen XI. Kita hitung sampai nilai fxi itu mendekati atau sama dengan 0. Katakanlah misalnya batas persyaratan ketelitian yang kita kehendaki misalnya dianggap sama dengan 0 bila dia kurang dari atau sama dengan 1/10.000. Jadi kita hitung sampai nilai fxi itu mendekati atau berada dalam batas ketelitian yang kita telah tentukan. Di sini kita peroleh bahwa pada iterasi yang keempat, pada perkiraan yang keempat, bahwa nilai fx itu sudah berada pada batas ketelitian yang kita tentukan tadi. Jadi dengan demikian maka akar persamaan yang dicari adalah 5,828431. Sama dengan ini. Nah, demikianlah contoh dari metode Newton-Raphson. Nah, mereka inilah yang berjasa dalam menemukan metode Newton-Raphson. Atas kontribusi dan jasa-jasa mereka, nama metode itu pun dinamai sesuai nama mereka berdua, yaitu metode Newton-Raphson. Pada waktu saya mencoba mencari tahu tentang kisah hidup keduanya, saya mendapati hal yang kontras. Isaac Newton ini memang ilmuwan yang sangat termasyhur. Kalau kita Google, banyak sekali kita dapati kisah hidupnya di situ. Tapi yang menarik tentang Joseph Raphson ini, saya Google sampai sekarang belum ketemu nih potret fotonya. Potret wajahnya seperti apa atau lukisannya seperti apa gitu, karena zaman itu belum ada foto gitu ya. Ini menarik nih, ada apa dengan kehidupannya gitu kan, apa yang terjadi pada hidupnya gitu. Ini sangat menarik bagi saya. Mungkin Joseph Raphson ini dulu hidupnya rada gokil juga tuh. Mungkin orangnya seperti Ren Zhengfei, pendiri perusahaan raksasa Huawei, yang saya pernah nonton salah satu video wawancaranya. Di situ wartawatinya itu tanya, Anda ingin hidup Anda dikenang seperti apa? Ren Zhengfei menjawab, wah, kalau saya mati
orang yang masih hidup mah nggak usah repot-repot dan ngabisin energi untuk memikirkan dan mengenang hidup saya, katanya begitu. Lah, tugasnya tugasnya Anda kerjain ini nih. Ini soalnya ini saya ambil dari buku Pak Babang Triatmojo, metode numerik. Anda beli saja bukunya, murah sekali kok. Saya lihat di toko online itu harganya nggak sampai 30.000. Anda beli saja, murah sekali itu. Oke, saya pikir demikian kuliah kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat. Jangan lupa tugas-tugasnya dikumpul, dikerjakan, dan nanti link pengumpulan tugasnya saya kirim melalui WhatsApp grup kita. Demikian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.